tengah getanyo bahas, yang dimaksud dengan alam adalah alamat. Kan yang dimaksud dengan alam tempat keberadaan makhluk. Menyedonyanyo alam, menyekandungan alam, kubu alam, kenyan yang perlu kita pegah ini, kan alamnya. Monya alamnya terbagi into alam ruah, alam kandungan, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat. Jelain. Nyo alam yang dimaksud ini alamat. Apa itu alam? Alamat. Segala bukti-bukti yang menunjuki ada Allah. Nyo yang dimaksud dengan alam ini. Maka makna alam, alamat yang menunjukkan akan keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan dia, maka alam itu terbahagi atas dua bahagi. Alam adalah sesuatu yang menjadi tanda, sesuatu yang menjadi bukti bahwa ada yang menciptakannya. Itulah diistilahkan dengan alam. Atau dalam bahasa lain alamat, bukti yang menunjuki bahwa ada Allah. Maka alam, makhluk, mumkinat itu satu afradnya. Disebut makhluk karena dia itu hasil daripada ciptaan Allah. Allah itu khalik yang menciptakan, sedangkan makhluk itu adalah hasil dari yang diciptakan. Diistilahkan dengan istilah yang lain, mumkinat. Kenapa diistilahkan dengan mumkinat? Karena yang namanya makhluk boleh ada, boleh tidak ada, tetapi dalam waktu yang berbeda. Pada satu waktu boleh dia ada, pada waktu yang lainnya bisa pula dia itu menjadi ada. Maka diistilahkan dengan mumkinat. Lalu diistilahkan pula dengan alam. Kenapa diistilahkan makhluk itu dengan alam? Karena si makhluk ini menjadi tanda, menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga istilah menunjuki satu afrad. Yang hakikatnya selain Allah itu semua dikategorikan kepada alam. Apa itu alam? Semua yang selain Allah. Lat batat, kaya bate, cangguk pure termasuk katanya manusia. Nyan mandum alam dulu. Yang kan Allah nyan alam. Maka alam itu terbagi dua. Yang pertama a'yan. Secara singkat, apa itu a'yan? Benda. Yang kedua a'rad. Apa itu a'rad? Sifat. Benda itu tergolong kepada bahagian zat, a'rad itu tergolong kepada bahagian sifat. Karena akwan juga termasuk kepada sifat. Ahwal itu juga termasuk bahagian sifat. Alwan itu juga termasuk bahagian sifat. Seperti kata Syekh Najimuddin An-Nasafi rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Wala alamu bijami'i ajzaihi muhadithun. Idh huwa a'yanun wa a'radun. Fal a'yanu ma lahu qiyamun bidzatihi. Wa huwa imma murakkabun wa huwal jismu aw ghairu murakkabin. Kal jauharil faradi wa huwa alladhi la yatajaza'u wal ardu ma la yaqumu bidzatihi wa yuhdisu fil ajsadi wal jawahiri kal alwani wat ta'umi war rawaihi. Bermula alam dengan sekalian sukunya, sama ada ulwi atau sufla, baharu ia. Yakni ada dahulunya oleh tiada.
Karena ia alam itu ada kalanya a'yan, yakni jirim yang berdiri dengan zatnya, dan ada kalanya a'rad, yakni yang berdiri dengan a'yan, yakni a'rad itu berkehendak kepada a'yan, tiada dapat asing sendirinya. Maka a'yan itu barang yang ada baginya berdiri dengan zatnya. Artinya apa? Tiada mengikut bagi lainnya. Sedangkan a'rad barang yang tiada dapat berdiri dengan zatnya. Artinya tiada mengambil lapang dengan zat dirinya. Jadi a'rad, a'yan, kedua-duanya itu termasuk bahagian daripada alam. Apa itu a'yan? Zat atau benda. Apa itu a'rad? Sifat. Maka beda antara a'yan dengan a'rad. Kalau a'yan dia bisa berdiri sendiri dengan mengambil kadar kekosongan. Arti bisa berdiri sendiri, dia berdiri dengan zatnya sendiri. Itu a'yan. Nyo lagi gelah nyo tuku, nyo a'yan, benda. Oh wateta pedang gelah nyo icok lapang kadar kekosongan, dia itu bisa berdiri dengan zatnya, tidak butuh kepada perantara yang lain. Itulah a'yan. Sedangkan a'rad itu butuh kepada perantara yang lain. Karena yang namanya a'rad tidak bisa mengambil lapang kadar kekosongan untuk berdirinya, melainkan dia itu menyatu dengan zat. Contoh keras. Kerah tengku hanji idang kederawa tengku. Kerah perle kepada zat gelah tengku. Oh wate kaidu kerah bak zat gelah. Kerah bersama zat mengambil kadar kekosongan untuk berdiri bersama zat. Karena sifat tidak bisa berdiri sendiri. Yang namanya sifat senantiasa butuh kepada zat. Kalau zat bisa berdiri sendiri artinya bisa berdiri dengan zatnya. Nyohino beda antara a'rad dengan a'yan. Akan tetapi setiap yang namanya alam, setiap yang namanya alam, baik itu a'rad ataupun a'yan, itu baharu. Arti baharu keadaannya berubah-ubah. Dari tiada menjadi ada, setelah ada kembali tiada, setelah tiada kembali ada, dari kecil menjadi besar, semua a'yan itu sama. Karena a'rad sifat senantiasa menyatu dengan zat, sebagaimana keadaan zat berubah-ubah, maka sifat yang berada pada zat yang berubah-ubah, maka sifat itu pun tergolong kepada bahagian yang berubah-ubah. Karena zat selalu berubah-ubah, dinamakan zat itu baharu. Sifat yang senantiasa menyatu dengan zat yang berubah-ubah, maka sifat itu pun dikategorikan kepada baharu. Sifat yang berada pada zat yang baharu, maka sifat itu juga baharu. Sifat yang berada pada zat yang qadim, yang baqa, maka sifat itu senantiasa qadim dan baqa. Zat seluruh alam termasuk getanyo tu. Zat getanyo oroje hana, kedudo baruna, maka di zat getanyo geken baharu. Sifat yang idang bak zat getanyo panjang, tumbon, pijut, hitam, putih, bingkeng, nyan mandung sifat tu. Karena sifat tersebut berdiri pada zat yang baharu, yang dulunya tiada kemudian barulah ada, maka sifat itu pun dikategorikan kepada sifat yang baharu. Kemudian a'yan itu ada kalanya bersusun daripada dua jauhar atau lebih. Maka yaitu dinamakan jisim. Atau tiada bersusun.
maka dinamakan Jauhar Farad. Dan yaitu suku yang tiada menerima suku-sukukan, yakni tiada dapat dibahagi dengan perbuatan dan tiada dapat pula dengan ditilikkan, tetapi tertegah dengan zatnya itu menerima bahagi. A'yan terbagi dua. Ada yang dinamakan yaitu Jauhar Farad. Ada yang dinamakan dengan jisim. Lenulang. A'yan terbagi dua. Ada yang cuma satu jauhar, tidak tergabung daripada beberapa jauhar, dinamakan dengan Jauhar Farad. Ada yang gabungan daripada dua jauhar atau lebih, dinamakan dengan jisim. Secara bahasa yang mudah dipahami, ketika zat itu didasari daripada kumpulan beberapa unsur zat yang kecil-kecil, apakah kumpulan daripada dua unsur zat atau lebih, maka itu dinamakan jisim. Tubuh getanya nyo jisim teguh. Pakan gekun dengan jisim karena tersusun daripada beberapa unsur zat yang lain. Kulit atau tulang, darah, gapah dan sebagainya. Maka tubuh kita ini dinamakan jisim. Anak batai maka diistilahkan dengan jisim. Karena sini anak batai merupakan kumpulan daripada unsur-unsur a'yan yang kecil, itulah pasir. Terkumpul ribuan pasir, maka terbentuklah yang namanya satu batu. Makanya anak batu itu tergolong kepada bagian jisim. Begitu pula pohon, pohonan dan sebagainya. Yang kedua Jauhar Farad. Apa itu Jauhar Farad? Satu unsur yang tidak dapat dibagi-bagi. Karena unsur yang satu itu bukan hasil daripada berkumpulnya dua unsur yang lain atau lebih. Contoh yang Jauhar Farad, atom, molekul dan sebagainya. Atom adalah a'yan terkecil. Karena atom tidak bisa dibilah-bilah. Jetaplah hanjut li. Pakan hanjut karena ji a'yan terkecil. Pakan gekun a'yan terkecil dikarenakan adanya dianya itu bukan kumpulan daripada dua unsur atau makanya gepenan Jauhar Farad. Ajsam dan Jauhar Farad. Jisim yang keberadaannya itu berkumpul daripada dua unsur atau lebih. Begitu pula Jauhar Farad yang adanya bukan didasari daripada berkumpulnya dua unsur atau lebih. Keduanya itu baharu. Begitu pula termasuk kepada yang baharu adalah akwan. Apa itu akwan? Berhimpun, musapat. Kejadian musapat yang baharu. Mupom gekun musapat, musaho, musapat yang baharu ya. Maka musapat, musaho yang akwan, satu keadaan. Keadaan itu pun baharu. Kenapa dikatakan baharu? Karena berhimpun dulunya tidak ada. Kapan terjadinya berhimpun? Ketika Allah menjadikan makhluk. Sebelum ada makhluk tidak ada istilah berhimpun. Tidak ada istilah musaho. Tidak ada istilah musapat. Pajan barona musaho musapat bakwatena makhluk. Awai gelamna. Maka dia gekun baharu. Pakan watena makhluk barona karena berhimpun itulah akuan yang terikat dengan makhluk. Keadaan suatu keadaan yang terikat dengan makhluk. Dianya itu tidak pernah wujud pada Allah. Ba Allah hanya menghimpun tepu gapi. Ba getanya yang menghimpun kamu tahu ledra urang.
Kamu sapat akai bro bak jih mendum ya ne mutaho musapat mbak makhluk yang nak. Ka apa itu berhimpun? Iaitu keadaan dua jauhar sekira-kira tiada dapat ditengahkan antaranya yang tiga. Yang geken berhimpun mesapat dua boh zat yang halu. Oh wate kamu saho dua boh zat taculok kelhe hanjut le. Menyajut taculok kelhe hana geken mesapat dua boh zat. Pucik geken mesaho le boh zat. Maka sekurang-kurang berhimpun menyatu dua zat kecil sehingga terbentuk satu zat yang besar. Yang geken sekurang-kurangnya. Kemudian selanjutnya akuan bercerai. Bahasa lain musisua. Ini juga akuan. Itu juga keadaan yang berlaku kepada makhluk. Pajanna musisua dengku bawa tena makhluk. Segala nama makhluk hana musisua dengku. Apa itu bercerai? Bercerai truk kena waga pegah behanempom. Bercerai adalah jauhar sekira-kira dapat bahwa ditengahkan antara keduanya yang ketiganya. Bercerai, mesisua. Putra makna mesisua, satu keadaan yang bisa masuk yang ketiga di dalamnya. Ahwate cap kabicah. Jut dua, jut le, jut pun. Hana mesti dua. Kemudian termasuk dalam kategori alam. Harkah, gerak. Gerak itu baharu. Apa itu gerak? Iaitu dua akuan pada dua ketika, pada dua tempat. Gerak nyan dua keadaan yang terjadi bak dua boh tempat. Hina saboh tempat. Sam tabeut. Nyo ka gerak, nyo ka siga. Meminah bat tempat kenau, batinyo ka kedua. Dua keadaan terjadi pada dua tempat. Nyogokun gerak. Kamu ho? Putra gerak. Dua akuan terjadi pada dua tempat yang berbeda. Dari hino menggerak, pindah kena. Nyawa siga gerak, kena siga gerak. Nyogokun gerak. Ka. Baharu. Karena pun hana. Kereda baru terjadi. Lawan daripada gerak. Putra, sukun, yaitu diam dan lawan gerak. Apa itu diam? Dua akuan pada dua ketika, pada tempat yang satu, diam. Terjadi dua kejadian, dua keadaan, tapi bak sabar tempat. Nyawa tiga, sab gerak, tapi dua baksat, kan terjadi dua. Diam pertama awal kejadian, kemudian diselangi gerak, kemudian tapu dua basat, berarti dua kejadian, tapi mentang masa bawah tempat. Nyogekeun diam. Nah, nekalan nyo lagi nyo tengah teiam kasih go. Sab menggerak untuk berselang antara yang pertama dengan yang kedua. Tapu dua sekata basat, yang kedua keun diam. Pelom termasuk kepada baharu warna. Apa itu warna? Kaifiyah yang terhenti melihat akan dia itu atas melihat bagi sesuatu yang lain, yaitu cahaya. Nah, ini kalam. Warna, apa itu warna? Kaifiyah yang terhenti melihat akan dia itu atas melihat bagi sesuatu yang lain, yaitu cahaya. Duh takalan ji karena na bantuan cahaya. Andai hana bantuan cahaya handuh ji. Nenggekeun warna. Maka lahir putih, lahir merah. Nyen gara-gara dari pancaran cahaya. Yang kenyan warna kepenan. Nyen kaifiyah. Kemudian pelom. Tu'um. Yakni rasa. Nyen juga baharu tengku rasanya. Berubah-ubah dia rasa. Dia termasuk kepada a'rad, sifat. Apa itu rasa? Rasa terbagi kepada 9. Yang pertama pahit. Yang kedua pedas.
yang ketiga masin, yang keempat kelat, yang kelima masam, yang keenam perat, rehang, yang ketujuh manis, yang kedelapan lemak, yang kesembilan tawar. Yang rasanya arat sifat itu. Pelem segala bau-bauan, maka baginya amat banyak, bayar cukup le tunggu. Kep, mehang, cukup jai menyebai. Maka sekalian itu termasuk kepada arat yang baharu. Maka semua keadaan, semua gerak, semua diam, semua rasa, semua bau itu dikategorikan kepada arat, yaitu sifat yang melekat dengan diri makhluk. Karena semua sifat tersebut melekat dengan diri makhluk, sebagaimana zat makhluk itu baharu, maka semua sifat yang melekat dengan zat yang baharu, dianya itu dihukumi baharu. No ile, nah pertanyaan nah yang hana tungku mupom, no ile. Karena penjelasannya akan senantiasa untuk mesambung-sambung ukur. Menyenyo galam gatpah ukur mentamah mawa. Nyo kamu bedai le. Tiban gepunan a'yan, tiban gepunan dengan a'arat, tiban gepunan dengan jisim, tiban gepunan dengan jauhar farat, akuan hoi tamong. Alinya lom tu'u merasa hoi tamong. Ketikanya kata pahami tengku, maka lebih mudah dalam memahami pembahasan-pembahasan tauhid yang lebih meluas. Maka putrana pertanyaan nunggu. Nah yang perlu tengku tanya. Hana kamu pun mendum berarti. Ya hino ke mangat atau buat. Bagah mufum. Ka. Kemudian maka berkata sahib Jauharah, matan Jauharah rahimahullahu ta'ala, tajidu bihi sana'an badi'al hukumi lakinna bihi qama dalilul adami. Niscaya engkau dapat dengan dia, dengan segala alam yang tersebut dahulu itu, perusahaan yang amat indah, lagi amat teguh, yang menyebutkan atas Tuhan, yang menjadikan dia amat kamel kudrahnya dan amat meliputi ilmunya. Tetapi adalah alam ini, jikalau sungguh pada tegahnya baharu, padatnya tegahnya baharukan, bahwasanya dengan dia berdiri dalil adamnya, yaitu arat yang baharu yang melazimi baginya seperti gerak dan diam, maka melazimkan baharu itu baharu seumpamanya. Legetannya tatepu teku benda tersebut berubah-ubah dengan sebab sifat yang melekat bak benda tersebut adalah sifat yang wujud perubahan. Pertama-tama benda tersebut menyatu dengan sifat kecil. Hanatrip kemudian zat tersebut menyatu berubah dengan sifat besar. Berarti dengan berubah sifat maka menunjuki berubah zat. Yang berakan zat tersebut memiliki sifat kuat. Kemudian berubah zat tersebut memiliki sifat lemah. Zat diketahui baharu dengan sebab zat itu menyatu dengan sifat yang baharu. Ini tak ada masalah. Pada tepu zatnya mengubah-ubah karena bak zatnya itu sifat mengubah-ubah. Maka yang deh getanya kalan tengku zat atau sifat. Kon zat yang deh getanya kalan, kon pula sifat yang deh getanya kalan. Persit yang deh getanya kalan tengku adalah zat yang menyatu dengan sifat. Zat yang terasing tanpa sifat handuh tahu, sifat yang terasing tanpa zat pun tidak mampu kita jangkau.
Kemampuan kitanya terbatas hanya ketika zat menyatu dengan sifat. Ketika zat menyatu dengan sifat, barulah kita nampak, melihat dan sebagainya. Maka dengan wujud perubahan sifat yang ada pada zat, ketika itulah kita tahu bahwa zat itu berubah. Ketika kita ketahui zat berubah-ubah, maka lahirlah kesimpulan yang berubah-ubah itulah dinamakan dengan baharu. Semua makhluk memiliki sifat yang berubah-ubah. Berarti semua makhluk itu baharu. Nah, makhluk yang kadim, hana makhluk yang kadim teguh. Karena ketika dikatakan makhluk itu mungkin. Apa itu mungkin? Dalam satu keadaan boleh ada, pada keadaan yang lainnya pun boleh tiada. Mungkin baru baharu. Yang kan mungkin menyekan wajibat berarti mustahilat. Wajibat itu bukan mungkin. Karena bukan mungkin maka dia itu bukan makhluk. Mustahilat berarti bukan mungkin. Karena bukan mungkin berarti dia itu bukan makhluk. Karena bukan makhluk maka iradah dan kudrah Allah tidak ada hubungannya dengan wajibat dan tidak ada hubungannya dengan mustahilat. Karena yang ada hubungannya kudrah dan iradah Allah dengan makhluk, itulah mungkinat. Mengadakan makhluk yang belum ada menjadi ada, atau meniadakan makhluk yang telah ada menjadi tiada. Yang kan makhluk hana purlia puna. Karena kan makhluk. Yang kan makhluk hana purlia puna. Memang kan makhluk. Sehingga Adam hana yang hana yang awai urojeh sigolom getanyuna. Hana yang awai sigolom getanyuna. Nyan hana nyan kon makhluk. Bahkan jih nyan kon makhluk karena dianya itu bukan mungkinat. Dianya itu wajibat. Hana keduda baru getanyuna. Nyan hana nyan wajib. Sama lagi na Allah. Sid dilekon na nyan wajib. Na Allah pun kon na nyan wajib ba Allah. Hana getanya pun kon hana juga wajib. Maka yang namanya wajibat tidak ada ta'alluq iradah dan kudrah Allah. Ada hubungan iradah dan kudrah Allah dengan hana. Yang kedua baru getanya wana. Hananya na hubungan kudrah iradah Allah. Hana hubungan. Bahkan hana hubungan karena dia itu bukan mungkinat. Tapi dia itu adalah wajibat. Karena dia itu wajibat berarti dia itu bukan makhluk. Karena bukan makhluk hana perlepuna. Karena sid dilekon hana perlepu hana, karena sid pun kon hana. Yang perlepuna atra golomna dan jihjudna, yang perlepu hana atra yang kana dan jihjud hana. Nyo kupu tapuna si hanjudna, kupu tapu hana si awai kon kahana. Ya. Na yang hana mufom nunggu. Et nawile na yang hana mufom. Tiban. Tiban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah alam. Katanya mungkin bahwa alam dunia alam. Dan kelihatannya alam dunia yang baik. Yang akhirat di bawah kita itu. Yang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tengah getanyo bahas, yang dimaksud dengan alam adalah alamat. Kan yang dimaksud dengan alam tempat keberadaan makhluk. Menyedonyanyo alam, menyekandungan alam, kubu alam, konyan yang perlu kita pegahin. Kon alamnya. Monya alamnya terbagi into alam ruwah,
alam kandungan, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat. Jelain. Nyo alam yang dimaksud ini alamat. Apa itu alam? Alamat. Segala bukti-bukti yang menunjuki ada Allah. Nyo yang dimaksud dengan alam ini. Maka alam dunia nyan hoi itamong kepada ayan bukan a'arat. Alam akhirat itamong kepada ayan bukan a'arat. Yang a'arat dah suum lepi nyan a'arat. Maka keadaan malam suput pungu nyan a'arat nyan siput. Bahkan itamong kepada ahwal. Ahwal itu tergolong kepada sifat ahwal, keadaan. Keadaan si jiwa. Keadaan suum. Nyan ahwal. Enggak? Nyan ahwal nyan itamong ke a'arat. Sedangkan tano, batai, busau, nyan itamong kepada ayan karena dia itu adalah zat. Tahu ha? Asap nyan itamong ke zat. Angin itamong ke zat. Sejuk yang dilahirkan oleh angin nyan itamong ke a'arat, sifat. Maka alam dunianya kamu sapat antara ayan dengan a'arat. Seluruh makhluk tidak terlepas daripada ayan dan a'arat. Ke Allah gekun zat, ke makhluk gekun ayan, ke Allah gepenan sifat, ke makhluk gekun a'aratnya hino kebeda. Bak getanyo hakikatnya tidak ada sifat. Yang ada a'arat. Contoh. Na idu alim bak getanyo careng. Na idu bak getanyo careng. Bak manusia na careng. Na hana. Yang na idu careng bak Allah. Berarti sifat sebenarnya alim bak Allah. Bak getanyo hana alim. Yang na Puan Rashid gadah bangai. Na iduk basar melihat bak katanya. Hana. Hana iduk basar bak katanya. Yang na putasid gadah buta. Na iduk kalam bak katanya. Hana tenggu. Yang na puasid gadah bisu. Na iduk sama mendengar bak katanya. Hana tenggu. Yang na putasid gadah klau. Nai dua tiga hana yang nasid putra gadah lima. Ya negala. Maka hana sifat bagi tanya yang na putra a'arat sesuatu keadaan yang berubah-ubah. Yang dulunya buta sekarang bisa melihat, yang dulunya tuli sekarang bisa mendengar, yang dulunya mati sekarang berarti sudah hidup. Hidup hakikat hana. Maka kan sifat bagi tanya. Bagtanya oposit kejadian yang baru, yang berubah dari tiada menjadi ada, setelah ada hilang kembali, yang berakal lagi nyo jeno kamu bah lagi nyo untuk ukur lagi jihlam. A'arat yang nama katanya sifat yang hakikat yang ada pada Allah. Allah yang alim. Kenapa? Karena Allah tidak pernah didahului oleh bodoh. Allah yang hayah karena Allah tidak pernah terdahului oleh mati. Allah yang kudrah karena Allah tidak pernah terdahului oleh lemah. Allah yang iradah karena Allah tidak terdahului oleh pemaksaan. Yang nasifat ba'al, maka Allah gepenan sifat bak getanyo makhluk ge istilah dengan a'arat. Allah itu zat bak getanyo ge istilah dengan ayat untuk membedakan. Na beda getanyo dengan Allah cukup ji beda. Ayan itu ciptaan, zat bukan ciptaan. A'arat itu ciptaan dan berubah-ubah, sedangkan sifat tidak berubah-ubah dan bukan hasil ciptaan. Jadi pat beda getanyo Allah dari pun kon ka beda, bahkan selama-lamanya beda, dalam penyebutannya juga beda. Allah itu zat dan sifat, makhluk itu ayan dan a'arat. Maka hana sifat bagi tanya nunggu. Hana sifat bagi tanya. Maka panjang kan panjang nunggu puasit kagadah nya nalai. Kerua kon gadah lemia. Ya negala.
Hana sifat asli hana ba makhluk tunggu. Hana. Kamu ho? Ka nala ilau yang bebas putranya yang le biasa. Putra na putranya bebas. Nyoka bebas. Yang menteng meawa-awa dalam pikiran putrana. Masalah tauhid je dempu je. Hoyai plui-plui wong kan. Nah. Menteng tri wateh nali. Oh kabe. Oh hasil dia baca. Putrana putranya antara tu. Hana. Monya Hana lon pingat balik. Ya. Putra menyegetanyo golom truk bak ma'rifah maka iman getanyo hana tahko. Menyegolom taturi Allah lagi draw Allah maka iman getanyo golom pasti. Maka bertaturi Allah lagi draw Allah. Yang na ba Allah belage draw Allah, yang hana ba Allah belage hana ba draw Allah. Baru gekun getanyo ma'rifah. Hantro atuh makam ma'rifah yang lagi nyantengku menyetekedi hantatim nazar. Hantatim teliti atuh makhluk yang kana sekaligus getanyo pakai nalar akai untuk membuktikan keadaan Allah lagi draw Allah dan keadaan yang hana ba Allah lagi yang hana ba Allah. Maka nazar teliti atuh keadaan makhluk sekaligus dibarengi dengan nalar nyo wajib tengku fardhuin. Semike kalon atuh segala makhluk wajib fardhuin tengku. Pakon karena dia menjadi wasilah perantara jalan untuk truk getanyo kepada ma'rifah. Al-wasail hukumu makasid. Hukum ma'rifah fardhuin. Maka wasail nyo juga fardhuin sebagaimana hukum yang berlaku kepada makasid. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.